Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miriawati Rudiana, MPM S123611096 dari jurusan Manajemen. Dengan hormat, saya akan mempersembahkan presentasi ini sebagai bagian dari tugas mata kuliah Pasar Modal dengan dosen pengampu Pak Ikro Wiarta SE MM. Pada presentasi ini saya akan membahas tentang analisis fundamental. Apa sih yang dimaksud dengan analisis fundamental? Analisis fundamental merupakan suatu teknik analisa yang memperhitungkan berbagai faktor seperti kinerja perusahaan, analisis persaingan usaha, analisis industri, analisis ekonomi dan pasar, makro mikro. Di sini kita dapat mengetahui apakah perusahaan tersebut masih sehat atau tidak. Dari pengecekan tersebut, investor dapat mengetahui mana perusahaan yang dalam kondisi baik dan bisa dipilih untuk melakukan investasi. Selanjutnya, analisis fundamental memiliki jangka waktu yang panjang. Analisis ini menggunakan data historis, tetapi seringkali masalah yang dihadapi oleh para investor adalah masalah timing dan juga informasi. Dalam analisis fundamental dapat dibagi menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari 4 kategori. Yang pertama itu ada faktor ekonomi, yang kedua ada faktor politik, yang ketiga ada faktor keuangan moneter, yang keempat adanya faktor eksternal. Analisis fundamental juga memiliki beberapa kegunaan di dalam investasi saham. Antara lain yang pertama itu ada pendekatan saat yang tepat untuk masuk atau keluar dari pasar saham. Dengan mengetahui bagaimana kondisi ekonomi negara kita, dapat mengetahui kapan kita harus berinvestasi. Yang kedua, membantu memilih saham yang baik untuk investasi. Dengan analisis industri dan keuangan, perusahaan kita dapat terhindar dari pemilihan perusahaan yang fundamentalnya kurang jelas. Yang ketiga, mengetahui harga wajar suatu saham. Nah, analisis fundamental ini dapat digunakan untuk mengetahui valuasi saham, yaitu berapa nominal rupiah saham itu layak dihargai. Analisis fundamental juga memiliki faktor atau variabel ekonomi makro yang mempengaruhi keputusan investasi seorang investor. Faktor ekonomi makro atau eksternal ini merupakan faktor yang dapat mempengaruhi harga saham. Faktor ekonomi makro ini bersifat eksternal sehingga tidak bisa dikendalikan oleh perusahaan. Misalnya saja, yang pertama adanya kebijakan suku bunga, kedua adanya inflasi, adanya kurs, keempat adanya neraca perdagangan dan pembayaran, kelima adanya pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya saya akan membahas langkah-langkah dalam melakukan analisis fundamental. Yang pertama, kita bisa mengamati dan mempelajari kondisi makroekonomi dan pasar. Di sini kita dapat melihat bidang usaha yang sedang baik dan prospeknya bagus. Yang kedua, kita bisa menganalisis laporan keuangan perusahaan tersebut untuk mengetahui kinerjanya. Tiga, kita bisa membandingkan dengan perusahaan bersaing yang sejenisnya. Yang keempat, kita juga bisa menganalisis harga saham tersebut apakah sudah murah. Yang kelima, kita juga bisa menilai efisiensi operasional perusahaan tersebut. Yang keenam, kita juga bisa memperhatikan kredibilitas manajemen dan pemegang saham mayoritasnya. Ketujuh, kita juga harus bisa mencari informasi dari sumber lain atau berita analisis media massa atau perusahaan sekuritas, hasil riset dan isu-isu yang berhubungan dengan perusahaan tersebut. Itulah presentasi yang saya bisa sampaikan dari pembahasan materi analisis fundamental. Apabila dalam penyampaian materi kurang jelas atau penyampaian kata-katanya kurang baik, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.